Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira mazida. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang patut kita ibadahi, termasuk dalamnya patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikannya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Kemudian salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana ya beliau sangat sayang kepada kita, ya, sehingga memperjuangkan Islam secara sempurna agar kita tidak masuk neraka, agar kita tidak tersesat, agar kita tidak mengikuti jalan-jalan syaitan. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian, ya, di sini saya mengingatkan untuk diri pribadi dan juga jamaah yang hadir, ya, bahwasannya hari-hari ini, ya, kita sudah memasuki bulan apa? Bulan Zulhijjah, dan bahwasannya bulan Zulhijjah ini memiliki keistimewaan, yaitu termasuk bulan haram di 10 hari pertamanya, ya, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-a'malu salihu ahabbu ilallahi mimma siwahunna min hadil ayyam." Bahwasanya tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali di 10 hari ini, yaitu tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di hari yang mulia, hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, pantangan bagi kita agar, ya, menjaga kehormatan bulan ini, tidak bermaksiat di bulan ini, ya, karena kita tahu bahwasannya sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat pantang untuk dimaksiati di dalamnya, ya. Maka kita kalau bermaksiat di hari-hari ini, kita berpikir-pikir, ya, bulan ini adalah bulan-bulan orang haji, bulan orang, ya, sedang menunaikan rukun Islamnya di Mekah sana. Maka pantang bagi kita, ya, untuk bermaksiat di hari-hari ini. Dan kemudian disunahkan untuk berpuasa di hari-hari ini, ya, berturut-turut dari tanggal 1 dan puncaknya nanti di tanggal 9 di hari Arafah. Di hari Arafah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke pembahasan kita, yaitu masih berkaitan dengan hukum seputar masjid sedikit. Kemudian kita beralih ke bab baru, yaitu tentang khusyuk. Yang mana khusyuk ini adalah pembahasan yang sangat penting juga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membahas sedikit, ya, tentang adab-adab di dalam masjid, ya. Di antaranya adalah dilarangnya kita berjual beli di dalam masjid, ya. Berjual beli di dalam masjid itu terlarang. Begitu juga membayar utang yang utangnya adalah akadnya jual beli, itu juga dilarang. Begitu juga mengumumkan barang yang hilang, itu juga dilarang, ya. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh kepada kita, kalau engkau melihat orang yang bertransaksi jual beli di masjid atau mengumumkan barang hilang di masjid, maka doakanlah buat dia, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan barangmu. Atau bagi orang yang jual beli, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberkahi, tidak memberi untung perniagaanmu. Maka ini adalah ancaman yang sangat keras, ya. Ya, begitu juga misalkan teman-teman semua, ya, ingin baksos, ya, atau mengadakan acara-acara kemanusiaan yang ada transaksinya, ya, walaupun itu sifatnya adalah sedekah misalkan atau membantu, jangan diadakan di masjid kalau ada transaksinya, transaksi jual beli maksudnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut, ya, ke pembahasan berikutnya, ya. Di antara kemarin juga ini penting teman-teman, karena kemarin yang hadir sedikit, ya, di sini kami ulang sedikit, yaitu tidak boleh ada mutashbik bainal asabi, tidak boleh begini, ya, tidak boleh begini, ya, di luar sholat,
ya, ataupun di dalam sholat. Ketika antum sudah berwudu ingin menuju ke masjid. Jadi misalkan antum sudah berwudu nih dari rumah, nah maka sudah tidak boleh lagi antum begini sampai antum selesai dari sholat, sampai antum keluar dari masjid, ya. Ketika di luar sholat, ya, dalam keadaan bersuci tapi belum sholat, itu saja dilarang, apalagi di dalam sholat. Misalkan sami Allahu liman hamidah, antum jangan gini, ya, sami Allahu liman hamidah, kan kita kadang naruh tangan sembarang-sembarang, ya. Jangan seperti ini, ya. Ini dilarang. Karena apa? Ini adalah pengkhususan, ya, ritual khusus yang dimiliki oleh ahlul kitab. Kemudian, ya, kita lanjut teman-teman semua. Kemarin kita sampai mana? Siapa ada yang nyatet kemarin? Sampai situ. Kemudian teman-teman semua, boleh makan ataupun tidur di masjid. Ini sudah, ya? Sudah. Boleh bermain, bukan bermain. Boleh berlatih peperangan di masjid, ya. Ini diperbolehkan. Dalilnya adalah laqad ra'aitu, berkata Urwah ibn Zubair, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha pernah meriwayatkan suatu hadis. Kata Aisyah, laqad ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yauman ala babi hujrati wal habasyatu yal'abuna fil masjidi war rasulu sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridaihi anzuru ila la'ibihim. Bahwasanya zaman dulu Rasulullah SAW pernah menonton dari pintu rumahnya beliau, ya. Jadi pintu rumahnya itu kan mepet sama masjid, ya. Jadi pintunya kebuka, Rasulullah SAW nonton di situ. Nonton apa? Wal habasyatu yal'abuna fil masjid. Orang-orang Habasyah itu sedang bermain-main peperangan, ya. Jadi seakan-akan berlatih peperangan. Orang-orang Habasyah. Orang-orang Habasyah itu orang mana? Orang Ethiopia, ya. Mereka walaupun orang Ethiopia, orang jauh di sana, ya, akan tapi sangat cinta pada Rasulullah SAW, sangat ingin melindungi Islam, sampai-sampai mereka giat berlatih peperangan-peperangan walaupun di dalam masjid. Wa Rasulullah SAW yasturuni biridaihi. Adapun Rasulullah SAW hanya menyaksikan saja. Ini menunjukkan bahwasannya ini adalah perbuatan yang boleh. Yasturuni, kemudian Rasulullah SAW menutupiku. Aisyah ini ikut nonton juga ternyata. Akan tapi ditutupi oleh Rasulullah SAW biridaihi, dengan pakaian atasnya, ya. Ya, seperti itu. Jadi ini boleh, ya. Misalkan antum di sini ada pelatihan apa? Panah-panahan. Jangan pecah kaca, ya. Ya, panah-panahan boleh sebenarnya masjid, akan tapi ini kurang luas, ya. Latihan misalkan bela diri antum di sini, ya. Antum punya karate, latihan di masjid boleh, ya. Boleh. Kemudian punya apa lagi? Ya, seperti itu boleh, ya. Nah, itu diperbolehkan dan ini tidak melanggar syariat kalau tujuannya adalah untuk membela diri, ya. Baik. Kemudian, ya, yang berikutnya, tidak keluar dari masjid setelah dikumandangkannya azan. Nah, jadi ini ternyata ada larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dan sahabat Nabi pun sudah membiasakannya, ya. Zaman dulu sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, ini berpegang teguh terhadap ini, yaitu mereka radhiyallahu taala anhum tidak keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan. Berdasarkan hadis riwayat dari Abu Sya'tha Salim ibn al-Aswad, beliau berkata, kunna qu'udan fil masjidi ma'a Abi Hurairah. Dulu kami pernah duduk-duduk di masjid sama Abu Hurairah. Fa'adzanal muadzin, kemudian azanlah muadzin, ya. Faqama rajulun minal masjidi yamshi fa'atba'ahu Abu Hurairah basarahu, ya. Maka ketika setelah azan ada orang berdiri keluar dari masjid, maka Abu Hurairah, antum kenal sama Abu Hurairah, ya, perawi hadis terbanyak, ya. Abu Hurairah ini langsung meliriknya pakai matanya, diikuti. Fa'atba'ahu basarahu hatta kharaja minal masjid, sampai orang itu keluar dari masjid. Ini tanda ridho atau tanda jengkel ini? Atau tanda suka ini? Lirik-lirik suka? Enggak mungkin lirik-lirik suka, ya. Ditatap sampai beliau keluar. Padahal ini sahabat juga yang ditatap, ya. Sahabat ditatap oleh sahabat yang lainnya. Faqala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah berkata setelah menatap dengan matanya, ya, dengan penatapan yang lama, maka beliau berkata, amma hadza, orang ini yang tadi keluar, faqad asa Abul Qasim, dia telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya. Sudah azan ya. Misalkan saya ini suka telat-telat kan datangnya. Wah, masih telat, ayo kita nongkrong aja dulu situ ya. Sebentar saya mau ke sana dulu ya. Tanpa adanya uzur syar'i, maka ini dilarang ya. Dikatakan oleh Abu Hurairah ini telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun kalau untuk uzur pastinya boleh ya. Adapun uzur ya pastinya boleh. Uzur seperti apa? Batal itu enggak keluarin masjid. Uzur apa? Ustaz, saya mau keluar dulu, lapar. Itu telat. Ngapain dari tadi ya? Uzur ya, seperti uzur misalkan ada yang sakit ya, atau ada hal-hal yang penting gawat di rumah, istri nelpon ya, wahai suamiku ada ular masuk, pulang ya, nggak masalah ya. Wahai suamiku tempe sudah matang, pulang ya. Ini fakot aso abal qasim, orang seperti ini maka dia telah bermaksiat kepada abal qasim, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir teman-teman semua, ini adab di masjid ya, yang terakhir mendirikan sholat dengan menggunakan sendal atau sepatu. Ya, ini juga baru ya, mungkin untuk sebagian. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Maslamah Sa'ad ibn Yazid Al-Azdi berkata ya, beliau bertanya kepada Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laihi ya. Ya, zaman dulu masjid itu juga tempat yang suci. Zaman dulu masjid itu juga tempat yang selalu dibersihkan, selalu disucikan, selalu diindahkan oleh para sahabat ya. Akan tapi Abu Maslamah Sa'ad ibn Yazid ini berkata kepada sahabat Anas ibn Malik, dulu apakah Rasulullah SAW sholat di masjid yang kalian sucikan ini dengan sandal? Ya, apa kata Anas ibn Malik? Qala na'am. Ya, dulu walaupun masjid ini adalah tempat yang sudah suci, sudah kami bersihkan, tetap Rasulullah SAW sholat menggunakan sandalnya. Nah, tapi perlu dicatat ya, sandalnya pasti tidak najis ya, sandalnya pasti bersih ya, sandalnya pasti tidak mengandung kotoran. Kemudian ada riwayat juga ya, riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah ya meriwayatkan, bainama Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi id khala'ana alaihi fawada'ahuma an yasari. Dulu ya, kata Abi Sa'id Al-Khudri, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat bersama kami, tahu-tahu ya, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat bersama kami dengan menggunakan sendal. Ini dulu, baru tiba-tiba. Ketika Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ya menceritakan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat bersama kami dengan menggunakan sandal. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mencopot sendalnya, kemudian fawada'ahu an yasarihi, kemudian ditaruh di kirinya, copot di kiri. Nggak diceritakan di sini bagaimana nyopotnya, bisa jadi bergeser ya, atau bisa jadi nunduk ya, pokoknya ditaruh di kirinya. Nah, falamma ra'a dzalika, ketika para jamaah ini melihat Rasulullah lepas sendal, nah, berarti ini melepasnya dalam keadaan berdiri atau duduk? Berdiri, sehingga dilihat ya. Kalau duduk susah, bagaimana sudah ya. Falamma ra'a dzalikal qaumu, ketika para jamaah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas sandalnya, alqauni alahum, jamaah yang di belakang juga ikut-ikutan ya. Jamaah yang di belakang juga ikut-ikutan ambil sandalnya, ditaruh di sebelahnya, di kirinya ya. Nah, jadi diikuti oleh para makmumnya. Falamma qada Rasul sallallahu alaihi wasallam salatahu qala ma hamalakum ala ilqa'ini alikum. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, ngapain kalian ikut-ikutan lepas sendal? Ya, apa sebab kalian ikut-ikut lepas sendal? Ya, qalu ra'ainaka alqaita na'alaika fa alqainani alina. Ya, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sebab lain ya yang menyebabkan kami melepas sendal kami kecuali kami melihat engkau melepas sendalmu. Kami melihat engkau melepas sendalmu, seketika itu juga kami melepas sendal kami. Nah, begitulah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, gerak sedikit saja diikuti ya.
Coba antum jadi nabi ya, gerak sedikit diikuti, risih ndak antum. Nah, tapi begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan sabar mendidik para sahabat. Ya, faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan ya sabdanya, Inna Jibrila Sallallahu Alaihi Wasallam atani fa akhbarani anna fihi ma qadaran. Bahwasannya saat sholat tadi saya didatangi oleh Jibril, bahwasannya sendal saya ini ada kotorannya. Ya. Au qala ada, atau ada sesuatu yang kotor lah, ada gangguan. Qala idza jaa ahadukum ilal masjidi falyandur. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah sebab saya tadi melepas sendal saya. Maka kalau engkau, wahai para sahabatku, pergi ke masjid, maka hendaknya kalian melihat pada sendal kalian. Falyandur, dilihat sendalnya. Fa idza ra'a fi na'laihi qadaran au adza falyamsahhu wal yusalli fihima. Kalau ada kotorannya, maka hendaknya dibersihkan, kemudian dia boleh untuk sholat dengan sandal. Nah, sandalnya. Kira-kira siapa yang berani nyoba ini? Siap-siap di amuk sama Pak Farin. Ya, siapa berani nyoba? Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza ja'alukumul masjid, kalau kalian mendatangi masjid, falyandur fi alaihi, dia hendaknya melihat sendalnya. Kalau ada kotorannya dicuci, kemudian dia bisa sholat dengan sendalnya. Maka ini dikatakan oleh para ulama termasuk sunnah ya. Sunnah, antum lakukanlah seumur hidup sekali ya. Kalau antum tidak mau di sini, cari masjid-masjid yang di tengah hutan sana ya, yang bisa terkadang kita nemu masjid di tengah hutan ya. Kita ketemu masjid di tengah hutan, akan tapi gara-gara bukan di tengah hutan, Pak. Kita jalan nih, ada masjid tidak terurus, banyak debunya ya. Masjid tidak terurus, banyak debunya. Ya pokoknya ditinggalkan begitu saja, tidak ada yang memakmurkannya. Karena kita dididik dari kecil bahwasannya masjid ini harus untuk dihormati, akhirnya kita refleks, kita lepas sendal kita ya. Akhirnya kita sholat dan akhirnya kaki kita kotor, semuanya kotor ya, dan lain-lainnya kotor ya. Padahal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh untuk membawa masuk sendal itu ke dalam masjid. Boleh kita sholat dengan menggunakan sandal. Nah, seperti itu. Saya juga dulu pernah berjalan ya ke suatu tempat, mendapati suatu masjid kayu ya, kayu terbengkalai ya. Karena kita refleks lepas sendal. Padahal boleh saja ya, boleh kita usap-usap ke tanah, tanah kan mensucikan. Kita usap-usap aja ke situ ya, kalau ada air kita basuh, kalau nggak ada kita usap-usap ke tanah sampai selesai. Kemudian kita masuk sholat di atas sandal, ini tidak masalah, dan ini bukan sama sekali dikatakan tidak menghargai masjid. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sholat di dalam masjid pakai sandal. Dan kalau kita katakan, ya itu kan zaman dulu nggak ada keramik. Walaupun nggak ada keramik, zaman dulu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masjid ini ya lantainya beda dengan Masjid Nabawi ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini lantainya beda dengan di luaran masjid ya. Ditata, diatur sedemikian rupa ya. Kemudian dibersihkan, tidak ada kotoran di dalamnya ya. Rapi sama ya. Seandainya ya apa namanya, zaman dulu sudah maju, pakai keramik juga ya. Nah, ini dia jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang hak-hak masjid ya, tentang hak-hak masjid dan adab-adab masjid. Ternyata masjid boleh dibuat tempat tiduran ya, boleh di tempat buat tempat makan ya, boleh buat tempat latihan perang ya, boleh buat apa lagi? Buat bayar utang, boleh? Boleh. Boleh buat teriak-teriak? Nah boleh. Karena Nabi kemarin kita ceritakan bahwasanya Nabi menghukum orang-orang yang teriak-teriak di masjid. Kemudian teman-teman semua, ada pertanyaan sebelum kita lanjut nih? Kalau sholat sunat di rumah pakai sendal bersih boleh? Boleh. Pokoknya sholat boleh pakai sendal. Sebenarnya pakai sendal. Tapi harus bersih ya, harus bersih, harus bersih. Boleh, maksudnya bukan termasuk sesuatu yang aib, bukan termasuk sesuatu yang aib, ya. Bisa. Katanya dan pakai kaos Ustaz.
Jadi kan ada larangan juga kita untuk isbal, Ustaz. Nah, bagaimana dengan sholat dengan pakai kaos? Kaos, Kaos kaki. kaos kaki bukan termasuk pakaian ya. Zaman dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah sholat dengan khuf. Antum tahu khuf? Khuf itu sepatu yang tinggi kayak sepatu kerja antum tuh. Ya akan tapi lebih rumit lagi. Kalau sepatu kerja antum kan tinggal masuk selesai. Kalau khuf itu harus diikat-ikat ya. Kalau sudah diikat itu seakan-akan sudah menyatu dengan kaki ya. Susah untuk membukanya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan keringanan barang siapa yang memakai khuf, maka dia boleh mengusapnya saja, tidak usah dicuci kakinya. Itu nanti akan ada pembahasannya. Ya, jadi khuf itu tinggi juga, tinggi. Itu tidak masalah. Ya. Semua yang dikatakan tadi kakak masjid, misalnya masuk masjid, kanan, dan seterusnya. Ini definisi masjid yang mana, Ustaz? Maksud saya, misal di musola, kemudian termasuk yang jual beli. Definisi masjid ini bangunan masjid saja apa dengan halamannya? Iya. Karena banyak kejadian harus juga penjual di depan masjid. Gitu. Kemarin kita sudah bahas nih ya, sudah bahas ya. Antum nggak ada kayaknya nih. Jadi definisi masjid kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waju'ilat liyal arda masjidan wa tahura. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjadikan seluruh dunia ini sah untuk dijadikan masjid. Wa tahuran, dan juga suci ya. Jadi jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita sudah membuat suatu tempat ya yang dimaksudkan untuk sholat berjamaah di situ, maka itu sudah termasuk masjid. Adapun penamaan kita musola, langgar, itu hanya penamaan saja. Yang ada itu masjid jami dan masjid nggak jami, itu saja ya. Masjid jami itu yang sah didirikan sholat Jumat, masjid kota ya, balai kota atau yang lainnya, atau masjid yang tidak jami, ada musola namanya kita. Nah itu sama, semua itu namanya masjid. Kemudian batasan-batasan ya, misalkan di tempat kita ini ada masjid yang punya halaman luas. Contoh antum lihat di Samarinda ya. Samarinda itu ada masjid Islamic Center ya. Kita tidak membahas tentang tanah ini wakaf atau tidaknya, akan tapi kita bahas secara zahirnya saja. Secara zahirnya batasan masjid adalah ya kawasan yang berpotensi untuk dilakukan sholat jamaah di situ ya. Misalkan ini masjidnya meluap ya, masjidnya penuh, potensi mana yang bisa dijadikan sholat jamaah di situ? Kalau di halaman sini masih bisa nggak, di teras ini? Potensi nggak sini? Potensi ya, maka kita harus keluar. Kalau di bawah situ potensi nggak? Kayaknya sudah tidak potensi. Karena apa? Insya Allah ini sudah menampung. Kecuali antum sholat Aid di sini, jelas itu sampai bawah. Ini beda urusan lagi ya. Ya, jadi yang berpotensi untuk dijadikan sholat di tempat itu ya. Nah seperti itu. Jadi misalkan halamannya luas sekali ya, kayak masjid Islamic Center itu. Ya antum ini kira-kira potensi nggak dilaksanakan di sini? Kalau dikatakan ini masih potensi karena ini kota, ya udah antum keluar ke jalan raya seperti itu. Ya, utang itu ada dua ya, ada yang karena transaksi jual beli pembayaran tertunda, ada yang utang akadnya sosial. Kalau utang akadnya sosial, boleh di masjid ya. Bro utang dong, apa bro? Bokeh, ya udah diutangin ya. Beda dengan inti kemarin beli gula nggak bayar, sini bayar dulu, utang nggak bayar. Nah itu beda ya, utang ada dua akad. Nah seperti itu. Sudah? Nah susah nih biasanya di belakang. Khusyuk. Jika kita sholat dengan bacaan yang benar dan tetangga sebelah kita itu terganggu, gimana? Jadi saya masuk itu sendiri. Jadi kita itu nggak khusyuk dengan badan kita sendiri, karena terganggu dengan badan sebelah yang terlalu yes. Ya itu tentunya juga tidak dibenarkan ya, tidak dibenarkan karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala tajhar, gimana sih?
Kalau salah dikoreksi. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tajhar bi sholatika, jangan engkau terlalu jahar di dalam salatmu. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha, dan juga jangan terlalu soal gini. Salat apa nggak mikir utang, Bro? Gini enggak? Ya, enggak. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi baina dzalika sabila, akan tetapi ambil di tengah-tengah antara yang terlalu jahar atau yang tadi antum bilang, dan jangan terlalu gini, ya. Ya. Oleh karena itu para ulama mengatakan tidak sah, batal. Batal orang yang sholat gini mulutnya. Batal. Karena ini bertentangan dengan ayat tadi, wala tukhafid biha. Jangan gini. Dan itu yang negur langsung ayat Quran. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkoreksi sahabatnya lagi, enggak, akan tapi langsung ayat. Karena ini perkara salat penting. Wala tajhar bi sholatika, jangan engkau keras-keras ya sehingga mengganggu yang lain. Wala tukhafid biha, jangan juga gini ya. Wa bataghi baina dzalika sabila, maka akan tetapi ambillah di tengah-tengah itu ya suatu metode yang ideal, yang cocok ya. Maka kata para ulama, batasannya adalah ma yusmi' bihi nafsuhu, ya, yang bisa diperdengarkan oleh dirinya sendiri. Ma yusmi' bihi nafsahu, ya, yang bisa diperdengarkan oleh dirinya sendiri. Kalau misalkan begini nggak kedengeran, itu belum mencapai batas minimal yang ditetapkan oleh para ulama. Sampai antum dengar. Nah, coba antum dengar. Ketika antum dengar, antum pastikan ini kedengaran oleh tetangga apa enggak. Nah, kalau sudah dengeran sama tetangga, ini namanya wala tajhar bi sholatika, jangan menjaharkan sholatmu. Seperti itu. Bahkan juga alasan Anda tidak mau pakai mic ya, nanti juga kedengeran. Nanti antum ketahuan, doa-doanya ketahuan, doa-doa rahasianya ketahuan, nanti diikuti. Nah, seperti itu teman-teman semua. Ini ya. Ayatnya itu wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jangan mengkeraskan, jangan terlalu ini, akan tapi mengambil di tengah-tengah yang ideal. Nah, batasannya, batas minimalnya tadi apa? Batas standarnya itu apa? Kita memperdengarkan diri kita. Udah, diri kita cukup diri kita ya. Dan ini juga harus dipahami bahwasannya orang yang diem begini sholatnya batal. Ustaz baru tahu, ya sudah. Nah, la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami lupa atau kami salah karena jahil, karena belum tahu. Akan tapi setelah antum tahu, antum wajib apa? Menggoyangkan bibir ya, menggoyangkan bibir ya. Menggerakkan bibir aja, cukup menggerakkan bibir aja. Nah, jadi ulama bersepakat bahwasannya wajib menggerakkan bibir. Akan tapi berbeda. Ya, di situ ada bab haddu aqalli ma yantaliqu bihi al-lafdhu, aqallu ma yantaliqu bihi al-kalam. Batasan terkecil ya, batasan minimal yang dikatakan itu sebuah ucapan ya. Nah, maka sebagian ulama berpendapat ini harus, misalkan kita dalam baca Quran ya harus mengikuti bacaan Quran ketika kita jahar. Misalkan kita jahar ini ya, min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas. Ya seperti itu juga, akan tapi tidak ada suaranya. Nah, seperti itu ya. Ada sebagian yang lain tidak sampai seperti itu. Yang penting goyang saja sudah cukup. Yang penting ra, kedengaran ra, yang penting lam ya, dibaca lam ya, seperti itu. Ya. Ya, kita ambil yang paling selamat. Yang selamat. Ya, misalnya ya. Jadi berasa, jadi antum itu berasa karena memakai tajwid juga walaupun dalam keadaan sir, walaupun dalam keadaan tenang ya, antum juga tetap khusyuk karena memakai tajwid. Kalau antum baca nah, itu enggak bablas, serius. Nah, tapi kata ulama harus, yang sebagian lagi ya mengatakan harus sebagaimana kita membaca saat kita jahar. Nah, seperti itu. Paham ya di sini? Ini dalam kajian apa? Ini dalam kondisi kita sholat
sebagai makmum. Ya, ya, jamaah walaupun imam juga saat sir. Yang benar kalau pas waktu zahar, sholat zahar, Jahar. kita diam nggak gitu tadi, maksudnya tidak tidak bibir nggak bergerak itu, Iya. mendengarkan. Kalau mendengarkan, enggak. Kalau mendengarkan enggak lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu lahu la'allakum turhamun." Maka ayat ini turun untuk salat, ya. Oh, ini perkara salat ini dalilnya ayat tuh, ngeri ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Quran sedang dibacakan ketika salat, maka tugas kita adalah diam. Wa fastami'u, mendengarkan, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Dengan itu maka rahmat Allah Subhanahu wa taala akan tercapai untuk kalian, ya. Maka disinilah perbedaan ulama, ya. Ketika imam sudah membaca Al-Fatihah, apakah kita wajib baca Al-Fatihah lagi? Nah, ini perbedaan ulama, ya. Syafi'iyah mengatakan kita wajib. Karena apa? Karena tidak sah salat seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Kata ulama yang lain, enggak, karena dalilnya tegas dari Al-Qur'an. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, ya. Karena ketika imam baca, ya, maka tugas dia adalah insat dan mendengarkan. Apa faedahnya kalau imam lagi baca, kemudian dia baca juga, ya? Siapa jadinya, ya? Siapa jadinya yang harus didengarkan, ya? Kemudian dan juga menjadi dalil bahwasannya makmum tidak apa-apa tidak membaca Al-Fatihah adalah ketika antum masbuk. Antum masbuk mendapati, bukan masbuk. Antum masuk masjid mendapati anak ruku. Antum baca Al-Fatihah apa langsung ruku? Ketika antum ruku, antum sempat baca Al-Fatihah enggak? Enggak. Salat antum sah apa enggak? Sah. Berarti antum sah salat dapat 1 rakaat tanpa membaca Al-Fatihah. Ini menjadi dalil bahwasannya kita tidak boleh mengulang bagi sebagian ulama yang mengatakan kita tidak boleh membaca Al-Fatihah lagi setelah Al-Fatihahnya imam. Karena qiraatul imam qiraatul makmum. Apa yang dibaca imam secara jahar, maka itu juga menjadi bacaan makmum. Tapi kita harus tahu bahwasanya di sini ada khilaf ulama, ya, ada khilaf ulama. Silahkan, ya, silahkan. Akan tapi di sini saya hanya menjelaskan apa yang saya berpegang di situ, ya. Adapun antum misalkan saya tetap baca, ya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, silahkan, ya, silahkan. Nah, seperti itu. Paham, ya? Ya. Ini terkait dengan sholat tadi, dengan mengerjakan zikir dengan mengerjakan sholat. Ini tentunya ada yang sholat dengan niat dengan baca dengan hati, walaupun itu nggak bergerak di dirinya. Gimana itu? Oh ya. Kita pernah dengar. Iya, iya, betul. Jadi ini apa namanya, tafsiran ini, ya. Ini terjadi karena kita tinggal di Indonesia, ya. Masalahnya kenapa? Karena kalau di Arab, ya, kalau di Arab orang mengatakan lafaz zikir, ya. Zikir itu pasti dengan mulut. Tidak ada zikir dengan hati, ya. Maka seperti itu. Begitu juga maka ulama di sini mengkiaskan, ya. Seperti ini, ya, bacaan seperti ini, ya, harus dikatakan melalui lisan. Kenapa? Karena sangat tidak cocok. Misalkan kita akad nikah kemudian dengan hati. Nah, seperti itu, ya. Nah, tidak sah. Kemudian begitu juga dengan akad piutang, ya. Kita harus lafal, ya. Dan lafal ini, ya, apa namanya, adalah zikir, az-zikr, penyebutan, ya. Kalau kita kalau di dalam orang Arab sendiri sudah tidak asing. Akan tapi kalau kita di Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia, jadi kita sudah terbiasa dengan perkataan bu guru, baca dalam hati, gitu. Kita terbiasa mendengarkan bu guru dulu di SD, baca dalam hati saja, belajar dalam hati. Padahal kalau di dalam bahasa Arab namanya zikir itu zakaro itu pakai lisan. Wadkur rabbaka, zikir itu dengan lisan. Jadi tidak ada zikir yang di dalam hati. Nah, itu seperti itu, ya. Dan dalilnya tadi juga, Pak,
yang firman Allah Subhanahu wa taala, wa la tajhar bi shalatika wa la tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Janganlah engkau terlalu jahar dalam bacaan salat, dan juga jangan terlalu rendah. Jangan terlalu rendah. Dan jangan terlalu rendah ini belum sampai ke tahap membisu, ya. Masih dibaca, cuman ya kayak nggak greget gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, gimana ya, di ayatnya, ayat berapa Anda lupa, seperti itu. Jadi yang dikhilaf ulama itu bukan antara gerak bibir atau bukan gerak bibir, Pak. Akan tapi gerak bibir yang bagaimana tadi yang ditanyakan di belakang. Gerak bibir yang bagaimana yang sah ketika sholat. Ketika nggak gerak bibir itu ulama sepakat, ya, sepakat. Tapi mungkin gara-gara kita di Indonesia, ya itu tadi, kita terpengaruh dengan perkataan Bu Guru, baca dalam hati, akhirnya kita baca dalam hati, ya. Kalau antum baca dalam hati, siapa yang bisa memastikan ini ra, ya, ini alhamdulillah rabbil alamin, ya, tidak termasuk zikir, ya. Nah, seperti itu. Dan ini saya juga sudah dengarkan beberapa ustadz-ustadz di Indonesia, ya, ustadz-ustadz yang terkenal, pendapat mereka sama semua, bahwasanya yang seperti ini adalah salah paham. Yang benar adalah harus gerak. Ya. Mengenai sholat tadi yang tinggalan tadi, kalau Fatihah kan belum kebetulan belum diajarkan. Kalau kita tidak kebagian baca Fatihah, jadi dianggap itu rakaat tidak dihitung gitu. Dihitung, Pak, karena ketika man adraka rakaat faqad adraka shalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendapatkan ruku, maka dia sudah mendapatkan salat. Man adraka rakaat faqad adraka shalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendapatkan ruku, maka dia mendapatkan salat. Oleh karena itu dulu sahabat ketika mendengar ini, ya, ada sahabat baru masuk masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku, maka dia ruku di depan pintu sambil jalan. sambil jalan. Yang penting saya dapat sholat. kata dia seperti itu. Ya, lalu setelah selesai sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menegur sahabat yang tadi ruku sambil jalan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, zadakallahu khirsan wala ta'ud. Wahai sahabatku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi semangat lebih untukmu, dan jangan kau ulangi lagi kayak tadi. Nah, seperti ini. Jadi tetap dapat, Pak, walaupun dia tanpa membaca Al-Fatihah. Nah, ini dalil bahwasannya kita cukup mendengarkan imam saja, seperti itu. Nah, Tak perlu tambah rakaatnya sholatnya. tak perlu kalau dapat ruku. Nah, kemudian satu lagi, teman-teman. Ini masih berkaitan, ya. Satu lagi. Enggak kajian, ya, pertanyaan. Satu lagi teman-teman semua yang harus diperhatikan, ketika antum dapat imam ruku, ya, maka antum datang. Kemudian ketika antum ruku, baru antum Allahu Akbar gini, sudah naik. Apakah itu sudah antum dihitung dapat ruku atau belum? Nah, ini kata para ulama, syarat di antara rukun sholat adalah tumak ninah. Kalau di dalam ruku tersebut antum sudah dapat tumak ninah, maka antum dah dapat. Kalau di dalam ruku yang antum tadi Allahu Akbar sami Allah, berarti antum tidak dapat tumak ninah. Tumak ninah adalah apa? Bergerak, diam, zikir, jeda, baru tidak. Paling tidak Allahu Akbar subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah, itu antum dapat tumak ninah. Kalau misalnya Allahu Akbar baru sami Allah, ya, ini antum tetap sudah masuk di dalam sholat, akan tapi tidak kebagian tumak ninah dan tidak kebagian rakaat. Paham, ya? Ya, kalau ini menambah rakaat. Kadang ada orang nggak tahu ilmunya dari mana. Sudah ruku, dia sempat-sempatnya gini. Ya. Masih sempat Al-Fatihah cepat. Habis itu kita sudah sami Allahu liman hamidah, dia baru ruku. Ngejar imam. Nah, maka ini juga tentunya salah. Paham, ya?
Ini sholatnya seru teman-teman semua, ya. Kalau bilang dulu deh, Iya, saya tambahin. Tergantung orang ini tahu diri ditungguin atau enggak. Kalau nggak tahu diri malah lama-lama dia juga sebel juga sih. Sami Allahul hamidah. Ya, seperti itu. Ya begitu. Dan itu juga ya buat imam ya, tungguin ya, karena satu rakaat ini ya berarti buat teman-teman kita ya. Tungguin aja, nggak apa-apa. Dan kemudian untuk makmum jangan jengkel. Jangan jengkel. Ya udah tungguin, kita tunggu bersama. Biasanya satu rakaat bersama imam ini pahalanya banyak, 27 derajat ya. tapi itu kaidahnya kan berapa lama kita tahan dalam waktu itu gimana? Karena ini contohnya kayak macam di musola di pabrik itu kan waktu kita lagi Al-Fatihah tuh atau kita baca kita dengar kalau ada teman dia tuh lagi berwudu gitu. Dengarlah kita kalau dia nanti bakal masuk gitu kan. Kita lambatin FPD-nya tapi terus setelah kita hukum baru dia masuk. Tapi kita sepertinya kita bakal lama lah gitu. Ya. Terus batasan lamanya itu Ya, batasan lamanya adalah untuk imam dia harus tahu lama yang bagaimana yang nggak membuat jamaahnya menghayal. Kalau sampai membuat jamaahnya menghayal-hayal, ngantuk ya, mikirin utang, mikirin ya jodoh, nambah lagi. Nah, ini gawat ya. Ini gawat, dia berdosa juga ini imam, terlalu lama ya. Oleh karena itu dulu ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang imamnya terlalu lama. Oleh karena itu ditegur, afatanun anta ya, apakah engkau pembuat fitnah dengan sholat? Maksudnya apa? Gara-gara sholatmu ini orang ngelantur ya, ngelantur. Saya sampai terjengkel-jengkel ya, padahal sholat nggak boleh jengkel seperti itu. Nah jadi itu ya, lama tapi tidak sampai membuat orang bukan membayang-bayang ya, fokus hilang ya. Nah, terkadang juga kita nanti pelajari ya, terkadang kita misalkan ruku subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Setelah 3 kali kita diam, mau ngapain? Mau ngapain? Padahal sunnahnya ya, kalau misalkan imam lama itu bisa kita ulang terus subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim sampai enggak mesti. 1 kali rukun, 1 kali wajib ya. 2 kali, 3 kali, banyak kali sunnah. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Paham ya? Tuh. Begitu juga, ini penting masih berkait satu lagi. Begitu juga misalkan sholat zuhur ya, sholat zuhur di rakaat ketiga dan keempat itu kan Al-Fatihah aja. Ternyata imamnya lama ya. Antum boleh baca setelah Al-Fatihah surat pendek karena Nabi SAW dulu begitu, tapi sesekali dengan syarat ayat yang dibaca di rakaat keempat itu lebih pendek daripada ayat yang dibaca di rakaat ketiga. Nah, itu nanti kita akan pelajari. Hadisnya ada, sahih ya. Hadisnya ada dan sahih. Maka ini adalah alternatif agar kita tidak apa? Membayang-bayang apa Pak Iki? Antum bayangin apa? kalau bacanya sudah selesai Pak. Maksudnya pas satu oke ini agak lama nih imam kita baca lah ayat pendek, tapi belum selesai kita baca. Imam udah Allahu Akbar. Nggak masalah, tinggal. Karena membaca surat adalah setelah Al-Fatihah adalah sunnah, sedangkan mengikuti imam adalah wajib. Sudah? Kita masuk di khusyuk. Nah, ini nggak masuk, benar. Khusyuk ada banyak juga nih. Oke, kita bahas atau kita cukupkan? Tinggal berapa menit lagi teman-teman? Tinggal 3 menit. Ada yang mau tanya? Aduh, astagfirullahaladzim. 3 menit, jangan susah. Jadi penting mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri ketika berjamaah? Sebelah kanan. Nah, jadi untuk namanya Ngisi saham. lebih baiknya gimana? Sebelah kiri semua. Saya juga bingung sebenarnya. Kemarin ada lagi 1 hari, antum tahu? Kiri semua Pak. Adanya itu belakang saya, kiri, kanan kosong.
emang sedih malaikat ya. Sedih malaikat ini. Siapa yang mau saya? Ini sama juga kalau semua milih kanan semua itu juga nggak boleh juga. Ya, jadi gini teman-teman semua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal malaikata yusalluna ala mayaminis sufuf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya para malaikat itu bersalawat untuk peserta saf kanan, ya. Saf kanan, ya. Maka yang diutamakan itu saf kanan. Akan tapi tidak boleh juga kita jomplang, tidak seimbang. Maka silahkan ketika antum sudah melihat jomplang, antum ke kiri, ya. Ke kiri untuk apa? Untuk menyempurnakan yang ada di saf kanan. Ya, maka ini para ulama mengatakan memang lebih utama saf kanan. Akan tetapi secara keutamaan pokoknya saf pertama itu semuanya utama. Karena yang berada di saf kiri pun dia berperan dalam menyeimbangkan saf yang kanan. Seandainya nggak ada orang yang kiri, ya, antum bisa nggak ngambil yang kanan? Nggak bisa. Sholat kayak gini, ya. Sama. Saya bingung ini. Siapa ini? Kenapa kiri semua? Nggak ada kanan sedikit tuh. Pokoknya belakang saya, habis itu kiri semua. Ada anak-anaknya juga. Aduh, anak-anak nggak tahu ya. Jangan ikutin Pak Tris. Antum harus pindah sini. Di tempat sangkan itu tempel malah apa? Gambar ada macam gambar-gambar itu kalau berimam itu center ya kan, orang tiga itu gitu. Iya, center gitu kan? Ya. Nah, center itu memang afdolnya adalah center, ya. Dan center ini pasti membutuhkan perannya orang-orang yang berada di saf kiri. Oleh karena itu, orang-orang yang berada di saf kiri ini juga memiliki peran yang besar, pahala yang besar, sebagaimana beliau sudah mempersilahkan teman-temannya untuk berada di saf kanan, untuk menyeimbangkan. Oleh karena itu, Pak, yang berada di saf depan intinya semua itu mendapatkan keutamaan, ya. Yang ada di saf kiri mendapatkan salawat dari malaikat, yang berada di yang di kanan mendapatkan salat dari malaikat, yang di saf kiri juga mendapatkan keutamaan sebagaimana mereka menyeimbangkan saf, ya, sehingga teman-temannya bisa di saf kanan. Mereka juga mendapatkan pahala juga. Karena ekstrim itu ngomongnya kalau berat pulang dah nggak sah untuk jemaah. Oh, enggak. Jadi harus tengah gitu. Enggak. Kalau itu kan konteksnya pas waktu sebelum sholat ya. Ya, Kan ya. meluruskan. Ya. Karena kan tadi saya bilang tadi ini pas waktu sholat ada orang masbuk, Ya. pilihnya ke kiri gitu kan. Ya. Pokoknya itu tetap sah akan, tapi yang tidak sah adalah misalkan kita sholat nih, terus di belakang ada tapi nggak penuh, terus ada orang satu sholat di sini. Nah, ini dia nggak sah. Man farraqal jamaah batalat sholatuhu. Barang siapa yang menyelisih jamaah, maka dia sholatnya batal. Ini standarnya ganda. Intinya sebenarnya mau jamaah apa enggak gitu kan. Kalau mau jamaah di rumah aja gitu loh. Kalau di sini nempel sama teman. Maksudnya menyatu ke dalam saf. Nah, gitu teman-teman. Oke, bayar. Ya. Ketika kita sholat, ini kita melihat dulu ini tuh udah target akhir gitu kan. Jadi kita buat jamaah lagi atau kita ngikut ke yang udah memang target akhir itu. Karena Mas Bu tadi ikut jamaah sampai masbuk Kita gitu kan. nunggu untuk jamaah lagi. Iya. Misalnya yang terlambat 3 orang. Ya. Maka mereka bersekongkol. Nggak usah kita buat aja. Ya. Ini bagus gimana sih? Intinya ininya gimana? Yang afdol ya. Yang afdol adalah antum ketinggalan jemaah dan antum tidak membuat jamaah lagi. Karena apa fungsinya? Sholat jamaah di masjid jami, ya, kemudian orang-orang berserikat. Tukang angkot serikat sama tukang angkot, ya, nanti kita sholatnya asar jam 2. Ya, tukang cendol nanti keburu meleleh saya, ya. Tukang parkir nanti, ya, kita kan jaga orang sholat, nanti kita jamaahnya nanti para satpam, tukang parkir, ya, dan orang bersih-bersih parkir sandal, nah, nanti. Nah, itu maka itu tidak boleh. Dan zaman dulu tidak ada seperti itu. Ya, ini hanya dijadikan alternatif saja, ya, bagi orang-orang musafir, ya. Bagi antum, ya, yang misalkan musafir dan ada orang-orang memiliki uzur. Misalkan kita di pabrik mengalami hal yang penting, ya, tidak bisa ditinggal dulu. Ya, antum misalkan sebagai ketua juga misalkan
oh ini nggak bisa nih, ya udah nanti kita jamaah sendiri ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi jangan sering-sering ya, jangan sering. Ini hanya alternatif saja ya, rukhsah, keringanan ya, seperti itu yang afdol. Akan tapi kalau ada sah, tetap sah. Tapi ya itu. Nunggu dulu mereka selesai. Ya kalau dapat sholat langsung aja, langsung. Ya ikutin. Walaupun dapat tahiyat dan antum ngerti bahwasanya antum tidak dapat, ya orang yang dapat tahiyat akhir itu dia tidak dapat jamaah. Ya dia cuma numpang aja, numpang senggol. Ada orang yang masuk, ya kan? Dia ini masuk. Setelah selesai sholat, dia masih masuk kan? Dia masih mau melengkapi sholat dia. Kita masuk, terus kita berjamaah sama dia, itu boleh? Berimam sama dia, boleh? Berimam sama orang yang masuknya, itu boleh? Beriman dengan orang yang masbuk, ini khilaf ya. Tentunya semua khilaf, akan tetapi ini khilafnya lumayan ya, lumayan karena sungguhnya antum tahu ya, bahkan Imam Syafi'i ya, di mazhab Imam Syafi'i kita tahu bahwasannya seorang yang akan sholat disunahkan untuk membaca ma'muman atau imaman ya. Ketika sudah dia menentukan ma'muman lillahi ta'ala, maka statusnya sampai selesai dia sebagai makmum, tidak mungkin dia menjadi imam. Seperti itu ya. Di sebagian kalau kita dapatkan Imam Syafi'i ya, ada yang menyampaikan waktu kita senggol kan begini, langsung berubah niat gitu. Ya. Jadi ubah niat itu boleh untuk yang munfarid atau jamaatan, itu aja. Dia sendirian, rubah imam jadi rubah niat jadi jamaah. Dia sendirian, munfarid ya, menjadi jamaah itu boleh ya. Ya, dia sholat sendiri nih. Kita tahu ini sholat sendiri. Ya, tolek bisa. Akan tapi kalau masbuk, maka ini niatnya adalah sudah sebagai makmum dan dia sudah menjadi jamaahnya yang itu. Ya. Ya. Ya, harusnya buat baru. Ya, buat baru kumpulin ya. Kumpulin. Siapa yang belum sholat? Ditunggu Pak Bos. Nah itu ya, buat baru. Nah, sholat sendiri itu. Yang boleh diganti adalah munfarid atau jamaah. Adapun yang makmum menjadi imam ini berat. Iskalnya adalah berat. Walaupun sekali lagi ada yang mengatakan boleh. Akan tapi di sini kita mengambil yang paling selamat saja ya, yang paling selamat. Karena ini kita akan dipertaruhkan nih, ya. Dipertaruhkan. Kata fulan ya. Kemudian yang di kata Ustadz fulan, kemudian ustadznya ternyata berlepas diri. Oh enggak ya Allah, itu saya lupa. Enggak. Ya. Ya benar, kata Allah Subhanahu wa taala, ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'al adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika orang yang diagung-agungkan berlepas diri dari pengikutnya ya, dan mereka saling bertengkar, wa taqatta'at bihimul asbab, dan mereka akhirnya saling berantem ya nanti. Nah, ini kacau. Makanya saya tidak mau jadi orang-orang yang berantem nanti sama antum ya. Dari kiamat, kata Ustadz ini ada di Bukit Kelen ada. Nanti tahu-tahu anak berantem sama antum. Nggak mau saya. Iya, setan pun di neraka nanti berlepas diri. Enggak, saya nggak pernah kok. Itu ente aja kali. Ente aja yang terlalu lemah iman, gede syahwat. Sehingga tergoda. Nah, Anda juga nggak mau. Pokoknya Anda mengatakan suatu yang pasti saja, suatu yang aman saja. Nah itu. Karena Anda nggak mau berantem sama antum semua di akhirat. Ya. Tapi ini teman-teman semua, semoga kita banyak mengambil faedah dari kajian malam ini, dan ilmu yang kita dapatkan tidak lain hanya untuk diamalkan dan bukan untuk didebat ke orang-orang. Ya, boleh kita mengajarkan, akan tetap dengan sabar, dengan ikhlas menjelaskan. Ya. Jangan sampai kebenaran ini ditolak teman kita gara-gara kita salah menyampaikan. Ini yang bisa kita ambil. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.